Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Bambang Wiranto Pangaribuan, NPM 180 10 10 245 dari grup PGA 5 pada mata kuliah pembelajaran tematik. Nah, di sini saya akan menjawab soal kuis yang sudah Ibu berikan. Yang pertama itu, apa yang mendasar diterapkan di pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, yang sering diterapkan untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, kita tahu bahwa pola pemikiran anak yang masih holistik. Nah, di usia siswa SD kelas 1 dan kelas 3 masih bersifat operasional, konkret. Pada usia ini masih butuh alat peraga atau media yang nyata untuk menjelaskan konsep demi konsep. Artinya, sewaktu kita melaksanakan pembelajaran, kita harus menggunakan media-media yang nyata agar peserta didik bisa lebih memahami apa yang kita terangkan, dan kita juga bisa mengaitkan pembelajaran tersebut, materi pembelajaran tersebut pada dunia nyata atau lingkungan sekitar siswa. Nah, untuk kelas 45 dalam pelaksanaan untuk kelas 45 sampai 6 dalam pelaksanaan pembelajaran, kita harus bisa memahami karakteristik si anak supaya kita bisa menerapkan siswa cara mengajar yang baik dan yang tepat. Kita harus dapat menjalin interaksi yang baik, membangkitkan semangat siswa, dan mengajari anak dalam memanajemen waktu. Nah, di samping itu, dalam kegiatan belajar mengajar, kita harus bisa menggunakan berbagai metode strategi yang bervariasi, yang tentunya dapat membantu keberlangsungan pembelajaran di kelas, yang dimana tidak membuat siswa itu bosan. Seperti contoh, kita bisa menggunakan metode diskusi, metode belajar sambil bermain, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nomor 3, dikatakan pembelajaran tematik yang bermakna karena dalam pembelajaran tematik peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep yang telah dipahaminya. Nah, nomor 4, pembelajaran tematik berdasarkan landasan yuridis, filosofis, dan psikologis. Nah, pembelajaran tematik berdasarkan landasan psikologis. Nah, landasan ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik dan psikologi belajar si peserta didik. Sedangkan landasan yuridis berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik, yang dimana bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan atau pengajaran dalam rangka pengembangan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat setiap si anak. Sedangkan landasan filosofis, landasan ini berkaitan dengan pengetahuan. Artinya, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau ketentuan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan ini tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada peserta didik, akan tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing peserta didik. Nah, selanjutnya itu nomor 5, implikasi pembelajaran tematik bagi guru. Untuk bagi guru yaitu memerlukan guru yang kreatif dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar bagi anak, memilih kompetensi diri berbagai mata pelajaran, dan mengatur agar pembelajaran bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Nah, sedangkan implikasi untuk siswa, siswa harus siap mengikuti pembelajaran baik secara individu, pasangan, kelompok. Siswa harus aktif dalam melakukan diskusi. Nah, untuk implikasi sarana, prasarana, sumber belajar, dan media, itu ditekankan bahwa siswa aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep secara holistik
dan otentik, maka harus memerlukan berbagai sarana dan prasarana yang akan diperlukan. Nah, dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang ada di lingkungan sekitar. Penggunaan media yang bervariasi. Nah, masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada pada setiap mata pelajaran. Nah, implikasi untuk ruang. Nah, ruang itu perlu ditata rapi sedemikian rupa, bisa dengan merombak posisi kursi. Pokoknya yang dimana pada kegiatan belajar mengajar siswa itu mendapat ketenangan dan lebih nyaman sewaktu melakukan proses belajar mengajar. Nah, untuk metode, kita tahu bahwa pada pembelajaran tematik ini mengaitkan beberapa mata pelajaran. Nah, berarti kita harus bisa menggunakan metode-metode yang bervariasi untuk memperlancar keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya nomor 6, proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, ada itu proses pelaksanaan pembelajaran tematik yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, perencanaan ini mencakup pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan RPP. Nah, untuk pelaksanaan itu ada tahapan kegiatan, yang dimana pertama itu kegiatan pendahuluan awal atau pembukaan. Nah, ini dilakukan untuk memfokuskan siswa agar mampu mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya itu kegiatan inti. Nah, di sini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan si siswa dalam baca tulis, menghitung, dan menggunakan berbagai metode-metode dan strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Nah, di sini kegiatan penutup ini bersifat menenangkan, memberi penguatan atau motivasi. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, di evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sampai mana kemampuan setiap peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar atau mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang nomor 8, permasalahan yang sering terjadi di SD dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu latar belakang pendidikan guru masih rendah. Yang selanjutnya itu keterbatasan pengetahuan guru mengenai model dan strategi metode pembelajaran tematik. Nah, selanjutnya itu guru kesulitan dalam merumuskan atau memadukan berbagai mata pelajaran. Selanjutnya itu nomor 9, pengertian pembelajaran tematik dan landasan pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Nah, landasan-landasan pembelajaran tematik itu ada 3, landasan yuridis, landasan filosofis, landasan psikologis. Nah, landasan yuridis ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik, bahwasannya setiap anak ini berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat si anak. Sedangkan landasan psikologis ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik dan psikologi belajar si peserta didik ini. Dan landasan filosofis ini berkaitan dengan pengetahuan. Artinya pengetahuan adalah hasil konstruksi atau ketentuan manusia. Artinya pengetahuan ini bisa didapat melalui interaksi dengan objek, fenomena, atau lingkungan.
dan pengalaman langsung oleh peserta didik. Dan pengetahuan ini tidak bisa ditransfer begitu saja. Artiannya harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing peserta didik. Nah, selanjutnya nomor 10, tian konsep pembelajaran tematik. Nah, dikatakan konsep itu berarti pengertian pembelajaran tematik, seperti yang sudah saya jawab di nomor 9 tadi, bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa, yang dimana tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok permasalahan. Terima kasih untuk ibu dosen kami. Hanya itu yang bisa saya jelaskan dari soal-soal yang